Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan musannif hadhal kitab Imam Nawawi. Wa hidayati ka hayana wa hajhini fa darwa masyriqu tudum tabar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa kita baca Fatihah, kita hajakan untuk perusahaan ini, mudah-mudahan perusahaan JNE senantiasa diberikan keberlimpahan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh karyawannya diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah, baik yang sedang bekerja di dalam ataupun yang sedang bekerja di luar atau yang sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan juga untuk orang-orang karyawan yang telah ikut serta di dalam kemajuan JNE, baik dari atas maupun tingkat bawah, yang mobil khusus mereka telah mendahului kita. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahannya dihapuskan dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus Fatihah ini kita hadiahkan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa diberikan sehat walafiat, dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Halaman 6. Halaman 6 yang kemarin wala ya. Ya itu ya. Baris ke-10. Baris ke-10 dari atas, halaman 6. Kalimat terakhir wala hadis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wa la yahdusu bi dhammid dali hadisun, wa la yahdusu dan tidaklah tercipta bi dhammid dali dengan dhammah huruf dalnya du, ya du, hadisun akan suatu ciptaan, suatu makhluk. Ai la yujadu mawjudun minal kainati, artinya tidak akan terwujud satu ciptaan dari sesuatu yang ada illa biqadaihi wa qadarihi, kecuali
dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Wa iradatihi dan kehendak Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu biqadarin menurut ukurannya. Wa fil hadisi, di dalam satu hadis, kullu syai'in biqadarin. Tiap-tiap sesuatu itu berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan takdir Allah. Hatta al-ajzi wal kaisi, hingga orang yang lemah dan orang yang pandai itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qada'u 'indal asy'ariyati. Definisi qada menurut Asy'ariyah, Imam Asy'ari, ulama Asy'ari. Apa qada itu? Iradatul azaliyatu al-muta'alliqatu bil asya'i. Kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali, al-muta'alliqatu yang terkait bil asya'i dengan segala sesuatu, ala ma hiya alaihi berdasarkan ketetapan Allah terhadap sesuatu tersebut, fima la yazalu, yang tidak bisa diubah atau digeser, yang kepastiannya itu ya tidak bisa digeser atau dirubah. Wal qadaru ijadu iyyaha ala qadarin makhsusin. Sedangkan qadar, takdir, ketetapan, ketentuan Allah, yaitu ijadu iyyaha, menciptakannya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu, ala qadarin makhsusin, atas takdir tertentu, atas ukuran tertentu, wa taqdirin muayyanin, dan ketetapan tertentu, fi zawari'a wa af'aliha, di dalam berbagai zat atau fisik, wa af'aliha, dan perbuatannya. Awil qada'u, atau qada itu adalah ilmu azalan bil asya'i, yaitu mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala azalan, sejak zaman azali, bil asya'i, terhadap segala sesuatu, ala ma hiya alaihi, berdasarkan ketetapan Allah terhadap sesuatu tersebut. Wal qadaru, qadar adalah ijaduhu alama yutabikul ilma. Qadar yaitu menciptakannya Allah terhadap sesuatu, alama yutabikul ilma, atas
ya atas dasar atas sesuatu yang sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yar'amu may yasha'u min khalqihi fadlan. Dan sesungguhnya Allah menyayangi orang ia kehendaki, siapa saja yang dia kehendaki min khalqi dari makhluknya, fadlan adalah sebuah anugerah. Wa yu'adzibu may yasha'u minhum adlan. Dan Allah akan menyiksa siapa saja orang yang dia kehendaki daripada makhluknya adlan, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ni'matin minhu ta'ala fadlun. Setiap nikmat dari yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala fadlun adalah anugerah. Wa kullu ni'matin minhu adlun. Dan setiap siksaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala adlun adalah keadilan Allah. La yus'alu amma yaf'alu. Tidak boleh ditanya tentang sesuatu yang ia lakukan. Wa hum yus'aluna fama fa'ala fihim. Namun mereka lah yang akan ditanya fama fa'ala fihim terhadap sesuatu yang telah ia perbuat. Fahuwa ghairu ma'lumin. Maka dia tidak diketahui. Wala yatlu'una ala ilmihi. Dan tidak ada yang mengetahui atas ilmunya. Wala adlihi. Dan tidak ada pula yang bisa mengetahui ala adli akan adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min thamma qala ba'dul ulama'i. Dan dari sinilah sebagian ulama berkata, yajibus sukutu an kaifah. Wajib hukumnya diam tentang menanyakan kaifah bagaimana. Fi sifatihi di dalam sifatnya Allah. Wa an lima. Wajib diam juga tentang bertanya an lima. Kenapa? Fi af'alihi di dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ilmu tauhid yang selanjutnya, bahwa yang harus kita yakini segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Tidak akan ada sesuatu di muka bumi atau di alam semesta ini kecuali dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini, ya, itu sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai jumlah pasir pun, ya, yang ada di seluruh dunia, di seluruh alam semesta itu sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Tidak akan lebih, tidak akan kurang. Siapa yang bisa ngitung jumlah pasir? Ayo. Buat apaan katanya ngitungin jumlah pasir? Itu semua diciptakan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini itu berdasarkan ketentuan dan ketetapan serta kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan meleset. Apalagi kita manusia yang udah, ya, jelas-jelas gede
kelihatan ada napasnya lagi, ya itu udah pasti ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diciptakan tanpa seorang ayah dan ibu, itu maunya siapa? Maunya Allah, itu kehendak Allah, itu udah ketentuan dan ketetapan serta kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Isa muncul lahir ke dunia tanpa seorang ayah, itu maunya siapa? Maunya Allah. Emang udah ketentuan dan ketetapan Allah serta kehendak Allah. Maunya Allah begitu. Maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegah akan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap sesuatu itu Allah jadikan ya sesuai dengan ketetapan, artinya sesuai dengan ukurannya masing-masing. Gitu. Sampai ya bahkan sampai orang lemah dan orang cerdas pun, orang bodoh, orang cerdas pun itu Allah juga yang ciptakan. Allah yang mau, bukan kita yang kepengen jadi orang bodoh. Kita kepengen jadi orang pintar. Makanya pada saat anak kita itu ya berhasil ya di sekolah dapat ranking 1, ya apa yang kita katakan? Alhamdulillah anak saya dapat ranking 1. Siapa dulu bapaknya? Begitu. Siapa dulu bapaknya? Ya. Giliran anaknya kagak dapat ranking 1, ya hasilnya turun, dapat ranking 4, dapat ranking 5, ya. Apa kata? Ini emang anaknya ya lagi malas belajar. Ya, atau dia ngomong ya karena dapat ranking, ini emang udah takdirnya Allah. Ya. Ini emang udah takdirnya Allah. Giliran yang jelek dikaitkan dengan takdirnya Allah. Giliran yang bagus itu adalah usaha dia. Jangan ya. Bukan itu kemauan kita, anak kita jadi bodoh, anak kita jadi pintar. Itu maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap harus usaha. Yang dimaunya Allah itu bukan kita menentukan anak itu pintar atau cerdas, bukan. Yang maunya Allah itu adalah kita berusaha. Nanti anak kita berhasil Allah tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Karena Allah sudah memiliki qada dan qadarnya. Allah sudah memiliki ketentuan dan ketetapan. Ya, jadi seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu sudah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan meleset dari ketentuan Allah. Tidak akan pernah berubah ya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang qada, apa itu qada? Ya. Qada menurut Asy'ari itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang berhubungan dengan sesuatu sejak zaman azali. Jadi sejak zaman azali ya kehendak Allah itu udah ada terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu belum ada. Ya, azali itu di mana segala sesuatu itu belum ada kecuali Allah. Benar, sejak zaman azali. Ya. Ya. Zaman waktu itu sebelum ada waktu, sebelum zaman, sebelum ada ruang, sebelum ada zaman, pokoknya sebelum ada segala sesuatu yang diciptakan, namanya azal hanya Allah sendiri. Itu namanya sejak zaman azali. Ya, artinya sebelum
diciptakannya segala sesuatu. Itu namanya zaman azali. Itu Allah sudah berkehendak atas sesuatu yang pengen diciptakan. Tinggal nanti realisasinya urusan Allah. Ya. Pulpen yang kita pakai buat ngaji itu sejak zaman azali emang Allah udah tentuin bakalan tercipta. Realisasinya ya manusia itu ada baru tercipta pulpen. Ya. Apalagi misalkan teknologi yang sekarang, ya teknologi canggih kita bilangnya adalah buatan manusia. Kita lihatnya adalah buatannya manusia. Segitu canggihnya WA, Instagram, TikTok, ya kan? Kita ngelihatnya itu buatan manusia. Padahal itu udah sejak zaman azali Allah udah tentuin bakal tercipta WA itu di zaman 2020-an. Ya, cuman kita kan kagak. Ya. Ya, begitu canggihnya teknologi kita anggapnya adalah pemikiran manusia zaman sekarang. Kita nggak ngeliat siapa yang dibalik itu semua. Siapa yang menciptakan otak itu? Siapa? Allah. Sehingga orang ya manusia bisa membuat itu teknologi. Padahal hakikatnya yang menciptakan otak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teknologi dibuat itu pada hakikatnya sudah ketentuan dan ketetapan Allah sejak zaman azali. Itu kodok namanya itu. Ya, kemauan Allah terhadap sesuatu itu sudah sejak zaman azali. Sedangkan qadar ya itu sesuatu yang diwujudkan. Ya, kalau kodok belum ada wujudnya, masih kemauan Allah. Ya, sedangkan qadar Allah wujudkan sesuatu itu sesuai dengan ukuran tertentu. Jadi wujudnya Allah ciptakan. Itu namanya qadar. Ya, qadar itu ukuran takdir itu namanya qadar. Jadi perwujudan Allah terhadap sesuatu ya sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi bilang itu WA ya sejak zaman azali udah ada. Ya, perwujudannya baru-baru ini itu di zaman modern. Ya, apakah di zaman Nabi ada WA? Enggak ada. Kenapa? Karena memang ya kodoknya Allah, kemauannya Allah itu nanti setelah Nabi Muhammad. Perwujudannya itu dilakukan di zaman modern. Itu namanya qadar. Ya. Ya, makanya qada dan ya, tetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa takdirin muayyanin dan ya ketentuan yang tertentu. Ya, ukuran ya ketetapan tertentu baik di fisik maupun perbuatannya itu juga perwujudan dia. Allah udah ciptakan semuanya. Ya, ukuran-ukurannya sesuai ya dengan zat dan perbuatan itu. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang peang, ada yang lonjong, ada yang bulat, ya kan? Ada yang cuman ya matanya satu, ada yang kaki pakai kaki, ya, ada yang nggak pakai kaki, ada masa nggak ada yang nggak pakai kaki, ada yang nggak pakai kaki, apaan? Ular. Ya ular, nggak pakai kaki ular. Ya kan makhluk, saya bicara makhluk, saya nggak ngomong manusia, saya bicara ada yang pakai kaki, ada yang pakai ya, begitu. Itu sesuai dengan zat fisik dan perbuatan ya Allah ya takdirkan begitu. Atau
definisi lain qada adalah ilmu azalan bil asya'i. Mengetahuinya Allah itu ya terhadap segala sesuatu itu sejak zaman azali Allah udah tahu. Gitu. Ya, Allah udah tahu. Oh, kita tahunya kalau barang itu sudah ada di hadapan kita. Kalau Allah walaupun belum ada barangnya, Allah udah tahu ya sejak zaman azali. Karena Allah lah yang ingin menciptakan draftnya udah ada semua, tinggal dikeluarinnya kalau kata ya zaman sekarang. Ya udah ada. Ya modulnya draftnya udah ada, tinggal dikerjain. Ya, itu yang lagi dikerjain tuh namanya takdir. Draftnya yang masih kosong namanya qada. Gitu. Ya. Atau definisi lain qadar adalah ya mewujudkan sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, definisi lain dari qadar. Nah, oleh karena itu Allah juga memiliki satu kehendak. Apa kehendaknya? Allah berkehendak kalau pengen Allah menyayangi seseorang yang dia kehendaki, atau juga dia bisa berkehendak ingin menyiksa seseorang. Manakala Allah menyayangi ya seseorang yang dia kehendaki, itu namanya anugerah. Anugerah Allah ketika kita diberikan kasih sayang, diselamatkan dari api neraka, itu namanya rahmat. Itu namanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang masuk surga bukan karena jeripaya ibadahnya dia, bukan. Orang masuk surga ya, surganya Allah bukan karena amal solehnya, bukan. Tapi karena rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahimnya Allah merupakan anugerah untuk kita. Kalau mau hitung-hitungan mah, kita mah kagak ada yang pantas masuk ke dalam surga. Ada yang pantas masuk surga? Oh, saya sesuai sedekah saya. Berapa sedekah? Goceng. Ya. Mau bayar surga pakai sedekah goceng? Siapa yang bisa? Ya, surga tuh mahal. Makanya karena surganya mahal, ya ada yang berlomba-lomba di dalam sedekah miliaran. Ya, triliunan. Ya, ada yang ibadahnya sampai ya kakinya terkelupas, sampai badannya kurus, karena surga itu mahal untuk ya didapatkan. Begitu. Mahal bukan dalam artian harus bayar, bukan, tapi harus penuh dengan pengorbanan. Ya, pengorbanan. Nah, kalau seseorang itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah itu kejam. Bukan berarti Allah itu zalim. Itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat adilnya Allah. Ya. Dari mana disiksa? Kok itu sifat adil? Kan udah dikasih nikmat oleh Allah selama hidup di dunia. Ya, udah dikasih nikmat oleh Allah saat di dunia. Terus udah dikasih tahu, ini yang dilarang, jangan dikerjain. Ini yang boleh dikerjain, yang bakalan bisa masuk ke dalam surga. Udah dikasih tahu semuanya jalur-jalurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap bandel ngerjain yang dilarang oleh Allah. Ketika diberi sanksi, ya wajar apa enggak? Adil enggak? Kita nih ya, sebagai karyawan, SOP-nya jelas. Ya. SOP-nya jelas, aturannya jelas. Jangan terlambat, jangan korupsi,
jangan ambil barang customer, jangan makan uang COD. Ya kan begitu. Jelas gak SOP-nya? Manakala dia melanggar, kena nggak sanksi? Begitu juga. Ini aturan Allah, ini larangan Allah, ini perintah Allah. Kan SOP namanya. SOP dari Allah. Ketika dilanggar, kena sanksi. Sanksinya apa? Disiksa. Allah itu kejam apa adil? Adil. Orang kita di perusahaan adil, perusahaan enggak melanggar. Perusahaan itu adil manakala dia menerapkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu, paham ya? Ya, begitu. Ya. Itu namanya ketika disiksa oleh Allah nanti di hari kiamat, ya, itu bukan karena kezaliman Allah, tapi itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap nikmat yang kita dapat, apapun itu bentuknya, itu namanya anugerah. Setiap siksaan yang kita dapat baik di dunia maupun nanti di hari kiamat, itu namanya adilnya Allah. Ya, nikmah, ada ni'mah, ada nikmah. Ya, nikmah pakai ain namanya nikmat. Ya, kalau nikmah pakai qaf itu namanya siksaan. Ya, siksaan, ya, musibah, kesusahan hidup itu namanya nikmah pakai qaf. Ya. Jadi kalau kita ya susah banget, sulit banget ekonomi, berarti ya jangan-jangan kita melanggar aturan Allah. Ya. Berarti itu Allah adil. Gitu. Bukan Allah jahat banget sih. Orang lagi puyeng begini, rezeki kagak ada. Bukan begitu. Allah mah enggak jahat. Ya, mesti kita introspeksi di diri. Ya bisa jadi ada larangan Allah, aturan Allah yang kita langgar. Ya, begitu. Nah, oleh karena itu kita dilarang untuk menanyakan tentang sesuatu yang Allah perbuat. Nggak boleh kita nanya tentang sesuatu yang Allah lakukan. Ya, nggak boleh. Allah ngapa sih Allah ngelakuin ini? Ngapa sih Allah ngelakuin itu? Nggak boleh. Ya, kenapa harus saya? Nggak boleh. Ya, nggak boleh kita bertanya tentang perbuatan Allah. Ya, yang harus kita ya ketahui bahwa diri kita lah yang bakalan ditanya. Kita nggak perlu nanya Allah, ya. Allah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Justru yang dipertanggungjawabkan, yang ditanya adalah kita nanti di hari kiamat tentang perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan semasa hidup itu. Ya, sehingga sebagian ulama itu berpendapat bahwa wajib hukumnya kita untuk tidak menanyakan tentang bagaimana sih Allah ngelakuin, ya, bagaimana sih sifatnya Allah. Nggak boleh nanya tentang bagaimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ya kita mau menanyakan 5, mengapa sih Allah ngelakuin ini? Nggak boleh. Kenapa sih Allah ngelakuin ini kepada saya? Nggak boleh. Wajib hukumnya kita ya diam, tidak boleh menanyakan tentang bagaimana dan mengapa Allah melakukan sesuatu kepada hamba-Nya. Ketika fase itu ada, itu bagaimana untuk mengetahuinya? Ya segera kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Ya begitu. Jadi nggak boleh tuh, ya. Kenapa Allah ngelakuin ini kepada si fulan? Kenapa itu dilarang. Jangan sampai terbesit, ya, atau terlontar dari lisan kita menanyakan tentang
mengapa Allah melakukan hal itu kepada makhluknya? Nggak boleh. Karena itu ya Allah punya qada, qadar dan iradah. Nggak boleh kita nanya itu gitu. Ya. Wallahu a'lam. Yang maghrib. Ada yang mau tanya tuh Bang Hendra.